Hai semuanya, selamat datang di channel Pakarpedia. Saya Falah, seperti biasa akan memberikan informasi bermutu seputar kependidikan. So, jika kalian tertarik, tidak perlu ragu untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana membuat sertifikat otomatis masuk email dengan Autocrat. Banyak sekali kegiatan seperti webinar atau kegiatan online khususnya musim pandemi sekarang ini, namun kesulitan mengirimkan sertifikat kepada peserta sampai ratusan cara otomatis. Nah, video kali ini akan memberikan panduan detail untuk kalian, tapi sebelumnya kita bumper dulu. Baik, kita akan mulai dengan cara kita buka Google Drive. Oke, seperti ini. Nah, kita akan membuat template dulu dengan menggunakan Google Slide. Oke, dengan Google Slide kita klik saja di Drive, kemudian kita klik baru, kemudian kita buka Google Slide sebagai template sertifikat. Oke, kita klik substansi kosong. Nah, ini nanti kita akan membuat sertifikat. Tahap pertama adalah saya kosongi dulu. Oke, misalkan saya buat template yang sederhana, saya potong, saya sisipkan sebuah teks. Misalkan di sini adalah kata-kata sertifikat, ya, sertifikat. Saya buat posisi center. Kemudian saya ganti untuk fontnya, saya buat yang sederhana saja, kemudian saya perbesar. Oke, kemudian saya klik. Nah, ini ada judul sertifikatnya. Kemudian saya kasih sisipkan untuk teks lagi, ya. Oke, saya kasih diberikan kepada, ya, diberikan kepada. Saya buat center lagi. Oke, nah seperti ini. Kemudian saya buat saja nama, ya, nama nanti muncul secara otomatis. Kemudian di bawah adalah kita kasih tanda tangan. Nah, secara teks nanti bapak ibu teman-teman semuanya bisa kembangkan, ya, di sini. Oke, saya tulis si pimpinan. Kemudian di bawahnya adalah kita bisa sisipkan lagi teks di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di tengah nanti kita akan menyisipkan untuk tag nama, ya. Baik, sebelumnya kita buat dulu untuk formnya, ya. Buat dulu untuk formnya. Kita menggunakan Google Form sekarang. Jadi nanti peserta webinar misalkan mereka akan memasukkan presensi berupa Google Form. Nah, Google Form ini nanti otomatis ketika selesai mensubmit, otomatis di emailnya akan bisa langsung diterima seperti itu. Oke, kita buat Google Form saja. Nah, ini presensi webinar. Kemudian kita kasih nama lengkap. Oke, kemudian ini wajib diisi dan email, gitu, ya, nama lengkap dan email. Oke, nama lengkap dan email. Kemudian kita juga bisa tambahkan instansi, oke, instansi. Nah, nama, email, dan instansi. Baik. Oke, kita kasih ini. Nah, ini kita coba buka untuk Google Spreadsheet-nya. Kita buka dulu. Kita buat. Nah, kita cek dulu. Nah, setelah terbentuk, kita bisa lihat untuk bagian atasnya, ya. Di sini sebagai header-nya ada timestamp, kemudian nama lengkap, email, dan instansi. Baik, kita coba untuk di bagian nama lengkap ini harus kita samakan. Di sini saya copy,
Oke, kita buat nama lengkap. Kita kasih 2 kurung lancip ya, terus sama. Oke ya, kita coba dengan nama yang font yang lebih menarik. Oke, kita perbesar saja. Oke, kemudian yang kedua adalah saya buat instansi bagian bawahnya. Oke, instansi, kita lihat I-nya I besar depannya. Saya kasih 2 kurung. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Kita juga bisa menambahkan background ya, misalkan seperti ini, kita sesuaikan saja. Nah, ini ya, ini kita contohkan untuk sertifikatnya. Baik, kalau sudah kita buat untuk template sertifikatnya, sekarang kita di presensi ya, di presensi ini kita akan buat kita buka ya untuk add-on AutoCAD. Jadi kalau teman-teman semuanya belum install AutoCAD, kita klik saja seperti ini ya, kita klik dapatkan add-on. Ini kalau pertama kali ya teman-teman semuanya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini ada AutoCAD. Jadi teman-teman bisa klik saja, nanti akan terinstall secara otomatis. Tanda kalau sudah terinstall, di sini ada tulisan terinstall. Nah, ini artinya sudah terinstall. Nah, saya asumsikan teman-teman semua sudah menginstal ya, dengan cara double klik saja, nanti next atau lanjut sampai ada notifikasi dia terinstall. Baik, kalau sudah terinstall, maka di add-on ini akan ada AutoCAD ya, AutoCAD, kemudian kita launch ya, kita launch. Oke, kita coba tunggu dulu. Nah, pertama nanti di AutoCAD ini akan ada tampilan seperti ini, kemudian kita klik new job. Oke, kita klik new job. Kemudian kita kasih nama sertifikat webinar, misalkan contoh. Oke ya, sertifikat webinar contoh. Kemudian kita klik next. Kemudian kita cari template tadi yang setelah kita buat, namanya adalah sampel sertifikat. Kita klik select. Oke, kita klik aja. Kita tunggu untuk sinkronisasi. Sudah ketemu sampel sertifikat. Kemudian kita klik next ya. Nah, di sini kita harus hati-hati dalam menentukan untuk bagian sheetnya yang kita pilih. Nah, di sini kan untuk datanya itu masuk di form response 1. Maka di sini kita pilih form response 1. Nah, nantinya jika kita ada data di form respon 2 dan seterusnya, kita akan sesuaikan ya mana data yang akan kita pilih itu. Kemudian yang kedua di sini header row 1 dan first data row 2. Itu artinya apa? Untuk headernya adalah di row pertama atau baris pertama, data diolah adalah data yang kedua, seperti itu. Kemudian ini adalah tagnya. Jadi tagnya tadi kita memilih nama lengkap ya di sini. Nah, ini nama lengkap. Kemudian ini adalah instansi. Oke. Jadi dia akan mendeteksi nama lengkap itu di bagian nama lengkap dari spreadsheet di bagian header. Oke. Kemudian ini adalah instansinya, juga sudah terdeteksi. Jadi kalau sudah seperti ini dia akan terdeteksi ya, akan menyesuaikan ya. Nanti akan memanggil nama lengkap maupun instansi. Kemudian kalau sudah, kita klik next. Nah, ini adalah file name, nama file yang akan terlampir di email ya, di email peserta. Baik, saya akan coba membuat sertifikat webinar gitu, webinar contoh. Kemudian setiap bagian nanti setiap file akan langsung sudah dikasih nama ya. Ini cukup menarik. Caranya bagaimana? Kita klik saja tadi di sebelah kiri ini. Nah, kita pilih nama lengkap ini sebagai copy ya, kita paste. Kemudian nanti filenya bentuknya PDF. Oke, kita klik next. Nah, dia akan masuk di mana gitu ya, akan masuk di bagian mana. Ini adalah tempat penyimpanan folder kita ya, tempat penyimpanan folder kita. Memang sebaiknya kita harus membuat folder tersendiri. Misalkan
saya mau membuat folder tersendiri ya, tidak di drive saya biar tidak tercecer misalkan, maka kita harus buat folder sendiri. Nah ini misalkan saya mau membuat folder kosong gitu, post folder sertifikat contoh ya misalkan. Oke, kita buat sudah terbentuk. Jadi nanti di sini kita hapus dulu biar nanti file-file yang sebagai arsip itu akan menjadi satu di folder ini. Kita choose folder, nanti dia otomatis akan mendeteksi misalkan ini folder sertifikat contoh. Nah, oke, kita klik OK aja. Ini tempat penyimpanan. Kita klik next terus. Nah di sini kita share nanti apa yang akan tertulis di badan email ya. Kita klik yes. Kemudian ini to-nya adalah kita pilih emailnya, kita pilih email, to email. Kemudian di bagian type in subject kita pilih misalkan sertifikat webinar ya, webinar apa gitu ya. Terus kita juga kasih nama dari peserta, misalkan nama lengkap kita paste. Kemudian di dalamnya juga bisa kita kasih contoh, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu, itu kita kasih namanya, nama lengkap, paste gitu ya di tempat. Oke, kita tuliskan berikut sertifikat webinar. Jadi kita bisa lihat bahwa di bagian sini untuk tag header di sini kita sebelumnya harus kasih nama apa? Kasih kode 2 kurung lancip ya, seperti itu. Oke, kita tulisi terima kasih panitia webinar, seperti itu. Oke, nah setelah ini kita klik next. Nah di bagian ini cukup penting teman-teman semuanya, di bagian add or remove job triggers. Nah di sini kita pilih run on form trigger. Ini kita harus yes ya. Kita pilih yes. Kita klik yes lagi. Oke. Ini artinya apa? Artinya ketika kita seorang peserta webinar gitu, mereka memilih mengisi form ya, mengisi form. Kemudian setelah mengisi form, otomatis akan terkirim ya di emailnya untuk sertifikatnya. Jadi mereka nggak perlu menunggu, setelah submit mereka langsung bisa menerima. Luar biasa kan? Nah sekarang kita bisa pilih simpan. Oke, kita pilih simpan. Oke, nah ini sudah aktif ya. Untuk preview hasilnya seperti apa, kita bisa pilih tanda gambar mata. Kita klik. Nah sampai ini warnanya biru, preview for first di sini ya. Kita pilih dulu, kita tunggu dulu sampai warnanya biru tua ya, sampai warnanya biru tua nantinya. Oke, ini belum bisa muncul karena belum ada data sama sekali ya. Nanti kalau bisa kita preview, ada data pertama, dia akan berwarna biru. Oke, nah ini sudah aktif. Sekarang kita uji coba ya, uji coba untuk formnya. Misalkan saya akan berbagi ke peserta, misalkan saya coba perpendek URL, ini saya copy, saya kirimkan kepada peserta. Nah misalkan ada seorang peserta mengirimkan untuk presensi, misalkan namanya adalah Muhammad Miftahul Fala itu, kemudian emailnya hanunfala@gmail.com. Nah kemudian instansinya adalah Pakarpedia Edu. Oke, nah kemudian kita bisa kirimkan ya, ini sebagai seorang peserta webinar, kita kirimkan, kita kirim. Nah jawaban Anda telah terekam. Sekarang kita cek ya untuk recordnya di sini, di bagian spreadsheet langsung terdeteksi di sini ya, langsung terdeteksi. Nah di sini kita bisa melihat di bagian sisi kanan itu akan ada notifikasi ya, proses first-nya dan langsung muncul
sertifikatnya. Kita bisa klik ya di dokumen ini. Ini adalah tampilannya ya, tampilan email yang terkirim. Bisa kita lihat nama pesertanya termasuk nama instansinya. Baik, ini adalah tampilan dari sertifikat yang diterima oleh peserta. Nah, ini sertifikat webinar langsung by name ya, dan ini adalah kata pengantarnya, juga langsung merujuk nama peserta, dan ini adalah lampirannya gitu, lampiran dari sertifikat. Dan itu secara real time ya, setelah mereka submit bisa langsung menerima sertifikat. Baik, demikian teman-teman semuanya untuk bagaimana mengirimkan sertifikat secara otomatis kepada banyak peserta. Untuk versi free dari Google, kita maksimal mengirimkan hanya 100 peserta, tapi itu sudah jauh lebih dari cukup. Tapi ketika teman-teman semuanya memiliki Closed for Education, maka teman-teman semuanya bisa mengirimkan sampai 1.500 per pengiriman. Bagaimana? Luar biasa bukan? Baik, demikian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke, semangat semuanya.